Selamat pagi teman-teman, sungguh bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Hari ini kita bisa bangun, kita boleh kembali datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau bawa sikap hati yang terbaik untuk datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saat teduh. Selamat pagi Bapak, terima kasih kalau hari ini Tuhan bangunkan kami kembali dan undang kami untuk datang ke hadapan-Mu untuk beribadah kepadamu. Bapak, di tengah pandemi yang belum juga selesai ini, kami sungguh sadar kalau hari ini kami bisa bangun dan beribadah kepadamu itu hanya semata-mata anugerah yang mungkin gak semua orang bisa dapatin ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Oleh karena itu biarlah rasa syukur kami boleh membawa kami untuk beribadah lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi kepadamu. Biarlah Tuhan dipuaskan atas puji-pujian kami, Tuhan disenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 95 ayat 1-2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita mau bersyukur selalu bagi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bersyukur selalu bagi
bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Teman-teman, ketika mulut dan hati kita berkata bahwa kita mengasihi Yesus, sama seperti pujian yang tadi kita angkat, Yesus, Kau sangat ku cinta. Seringkali perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kita nggak menunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus. Kalau dalam hati kita bisa mengatakan, Yesus, aku mengasihi Engkau, tapi perbuatan kita nggak menunjukkan kasih kita kepada Yesus, artinya di hati kita masih ada ruang yang kita sisain buat dosa-dosa kita. Teman-teman, kasih kita kepada Tuhan memang gak sempurna. Itu sebabnya kita masih sering kali berbuat dosa. Tetapi kasih Tuhan kepada kita jauh lebih sempurna daripada hati kita. Jauh lebih dari apa yang bisa kita pikirkan dan kita rasakan. Oleh karena itu, mari saat ini kita mau tundukkan kepala kita. Kita akui segala dosa dan kesalahan kita, biarlah kita kembali rasakan kasih Bapa yang begitu besar dan mulia. Kasih yang menjadi alasan Yesus mati di atas kayu salib untukmu dan untukku. Mari kita ambil waktu ini. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Aku lapar buatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Tuhan, ketika kami terpukau dengan begitu besar, begitu mulianya Engkau, ketika kami terpukau dengan karya salib-Mu yang mati bagi kami, mudah untuk kami mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau. Hati kami, perkataan kami,
Tetapi perbuatan kami seringkali gak menunjukkan kasih kami Tuhan kepada Engkau. Ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, ini setiap dari kami yang sudah mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau di dalam hati kami masih banyak dosa-dosa dan masih banyak ruang buat dosa yang kami sisain. Kami mau undang Tuhan kembali masuk ke dalam hati kami, biarlah Tuhan yang berkuasa di dalam hati kami. Biar kami gak mengulangi dosa kami lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17-18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Mari kita mau angkat pujian ini, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Teman-teman, kita telah menerima anugerah keselamatan dari Bapa yang membuat kita sekarang hidup di dalam Dia dan untuk Dia. Tuhan juga telah menganugerahkan kepada kita talenta dan karunia yang berbeda-beda nih buat setiap dari kita. Itulah yang menjadi bekal kita buat hidup bagi Dia di tengah-tengah dunia, khususnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Teman-teman, terlebih dari kemampuan kita, ada satu hal yang harus kita sadari dan terus kita ingat, adalah kita perlu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu dan hanya Dia yang bisa memampukan kita untuk hidup memuliakan nama-Nya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami bersama?
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Firman Tuhan oleh Pendeta Pangsaubun. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur Allah yang baik yang sudah memberkati pujian, pengagungan kami, sembah sujud kami. Biar Tuhan yang disenangkan, yang disukakan, dan ajar kami senantiasa memberikan ibadah kami yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, kami tahu bahwa firman Tuhan akan mengajar kami, menghibur, menguatkan, meneguhkan kami, tetapi juga tidak jarang mengoreksi kami. Biarlah kami mau dengan penuh kerendahan hati berubah. Seturut pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyerupai seperti Engkau. Ini doa pengharapan kami yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih, hari ini temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dari Efesus 4 ayat 7 sampai yang ke-10. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Tadi saya sudah mengatakan bahwa tema kita hari ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara kita Indonesia, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini tertulis pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau, kurang lebih ada 17.000 pulau di dalamnya. Sukunya beragam, adat istiadatnya bermacam-macam, bahasanya berbeda-beda. Lalu juga ras dan kebudayaannya begitu sangat banyak sekali. Nah, meskipun sangat beragam, Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak mau dipisahkan. Bukan tak terpisahkan ya, karena ada provinsi yang lain sudah berpisah daripada negara kita. Nah, di teks yang sudah kita baca, yang terdapat di dalam ayat 7, sana dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, kata tetapi di awal ayat 7 ini menunjukkan suatu pertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang kesatuan. Nah, di dalam kesatuan masing-masing orang percaya dianugerahkan. Di dalam ayat 7 dikatakan ya, dianugerahkan apa? Kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya begini, orang percaya di dalam ayat sebelumnya dia harus bersatu, tapi dalam ayat 7 mereka memiliki tanda kutip kasih karunia yang berbeda-beda, yang menurut firman Tuhan di dalam ayat 7
7b yang terakhir dikatakan menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, apa itu kasih karunia yang berbeda-beda? Dalam ayat 7 dikatakan situ kasih karunia-Nya yang artinya grace, ya. Ini bukan artinya karunia-karunia, ya. Karunia-karunia itu adalah gift. Tetapi yang dimaksudkan grace ini tetap itu adalah karunia-karunia ataupun gifts, ya, yang diberikan kepada orang yang percaya. Apa itu karunia? Karunia itu adalah kemampuan khusus yang diberikan kepada orang-orang percaya oleh apa? Oleh Roh Kudus, oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memuliakan Kristus dan membangun gerejanya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang pertama, ya, berbicara tentang karunia itu yang pertama adalah kemampuan khusus. Ya, kemampuan khusus ini tidak sama dengan talenta loh, atau lebih tepatnya kemampuan alami yang dibawa oleh setiap orang sejak lahirnya, yaitu namanya kita kenal dengan nama bakat. Misalnya ada orang dia pinter nyanyi luar biasa gitu ya. Lalu juga ada orang yang expert dia main alat musik. Ada juga orang yang jago gambar, jago melukis ya, sampai-sampai yang dilukisnya itu persis ya dengan objek aslinya, yaitu bisa terjadi. Atau juga dia pinter mengukir gitu ya. Tapi kemampuannya ini bukan karunia. Betul itu adalah pemberian daripada Tuhan, tapi itu bukan karunia, ya. Tapi kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, segala kemampuan ini dipersembahkan kepada Kristus, lalu digunakan untuk Kristus, itu namanya karunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu karunia diberikan kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Artinya demikian, bahwa tidak ada orang yang namanya orang percaya dia tidak memiliki karunia. Itu pasti dia punya karunia. Itu pertama. Yang kedua, bahwa setiap orang percaya paling minim dia memiliki satu karunia. Lalu yang ketiga, tidak ada orang yang percaya, namanya orang percaya memiliki seluruh karunia. Tidak. Ya, dia tidak akan memiliki seluruh karunia. Yang keempat, tiap orang percaya ada kemungkinan bahwa dia memiliki karunia, ya, karunia rohani, bisa sama juga bisa berbeda. Lalu yang kelima, tiap karunia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, karunia A dengan B dan C dan lain sebagainya pasti punya fungsi yang berbeda-beda. Yang keenam, orang percaya bisa meminta karunia rohani kepada Tuhan, dan tentu hak prerogatif itu adalah kepada Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa karunia rohani ini adalah pemberian Yesus Kristus atau pemberian daripada Roh Kudus. Ini terdapat di dalam ayat 8 sampai 10. Ya, artinya bahwa karunia itu tidak diperoleh karena apa? Satu, pekerjaan yang baik, usaha yang baik, karena punya talenta, atau yang lebih tepat itu kemampuan alami. Tidak. Karunia merupakan pemberian daripada Tuhan. Tuhan saja yang memberi. Oleh karena itu tidak mungkin seseorang mendapatkan karena apa? Karena dia kerja keras. Karena dia merasa layak mendapatkan karunia rohani itu. Karena dia mempelajarinya. Dia kursus, dia private, dia baca buku, lalu dia dapatkan. Tidak, itu adalah pemberian daripada Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, karunia rohani itu diberikan apa? Untuk memuliakan Kristus dan membangun gerejanya. Karunia rohani harus digunakan untuk pelayanan di dalam dunia ini, termasuk di dalam gereja maupun di luar gereja. Karunia itu diberikan untuk apa? Untuk memuliakan Kristus dan untuk menolong gereja bertumbuh. Nah, itu yang menjadi tujuan bagi Allah memberikan karunia kepada setiap orang yang sudah percaya. Nah, saudara yang terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, Allah kita baik. Pada waktu manusia butuh keselamatan, ya, manusia mencari jalannya, tapi ujungnya menuju kepada maut. Allah tahu kebutuhan manusia, dia datang ke dalam dunia ini. Maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita dilibatkan dalam satu pekerjaan Tuhan, karena kita memang diciptakan untuk melayani Tuhan, lalu kita diselamatkan untuk melayani Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kita diperintahkan untuk melayani Tuhan, maka Tuhan juga memberikan karunia kepada kita. Kita harus naikkan syukur kepada Tuhan. Makanya kita jangan lagi kembali kepada cara hidup kita yang lama sebagai orang yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, ya.
Dulu hidup kita ini seperti gembel loh. Ya di jalan itu banyak gembel ya. Katakanlah gembel ini nggak mandi-mandi, ya kumel, dekil, rambutnya itu gimbal gitu ya. Pakaiannya juga kotor, ada compang-camping, cara hidupnya juga luar biasa, tidak sesuai dengan kebiasaan. Ya mungkin juga ludah sembarangan, makan juga sembarangan, tangan nggak dicuci lagi dan lain sebagainya. Hidup kita ini dulu seperti ini, ya orang yang berdosa, ya. Lalu apa? Kita diadopsi oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita diinsafkan, ditobatkan, dilahirkan baru menjadi anak Tuhan, ya. Menjadi anak-anak Tuhan, lalu dilibatkan dalam pelayanan Tuhan di gereja Tuhan maupun di tempat yang lain, dan kita diberikan karunia. Nah, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita jangan lagi kembali kepada hidup yang lama, tapi kita gunakan kesempatan hidup di dalam Tuhan. Ya, jangan lagi udah dibawa ke rumah yang mewah, yang bersih, disediakan fasilitas, ya, rambut yang gimbal itu dikeramasin, badan yang bau itu disabunin, sikat dan lain sebagainya, bersih gitu. Nah, cara hidup yang lama itu mesti ditinggalkan. Jangan lagi buang ludah sembarangan, makan sembarangan, makan harus cuci tangan, menggunakan sendok dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Kita syukuri untuk keselamatan dan bahkan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu unity in diversity. Nah, saudara-saudara yang terkasih, adanya bermacam-macam karunia tidak boleh membuat kita terpisah, satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita menjadi retak, ya, menjadi pecah. Malahnya kita harus ini menjadi apa? Bersatu. Inilah sesungguhnya yang dituntut oleh Tuhan, itu kesatuan orang percaya. Kesatuan orang percaya ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari kesatuan daripada Allah Tritunggal. Makanya dikatakan di dalam ayat 3 sampai 6 dikatakan di sana apa? Kita ini satu roh loh. Itu Pak, Roh Kudus. Karena itu kita ada satu tubuh. Ya, jadi satu tubuh, nggak bisa dua tubuh terpecah-pecah, satu tubuh terpecah-pecah. Tidak, kita satu tubuh. Karena kita punya satu roh, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, ya, satu Tuhan. Yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus. Karena kita ini satu Tuhan, maka kita ada satu pengharapan, satu iman, dan bahkan dikatakan satu baptisan yang terdapat di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Lalu yang ketiga, kita ini satu Allah dan Bapa. Karena itu kita ini adalah satu keluarga. Saya panggil Tuhan, Allah kita adalah Bapa. Yang di rumah, yang ikut ibadah, panggil Allah kita juga Bapa. Nah, jemaat yang lain di gereja yang lain, dia juga panggil Allah kita adalah sebagai Bapa. Artinya apa? Kita ini satu keluarga. Karena Allah cuma satu, maka gerejanya itu cuma satu. Itu Pak, gereja yang kudus dan am. Betul. Hari ini banyak gereja, ya, ada banyak mereknya. Ada gereja A, gereja B, gereja C dan lain sebagainya. Ini namanya gereja yang kelihatan, tapi gereja yang tidak kelihatan itu adalah satu adanya. Ya, dasar kita ini adalah kesatuan daripada Allah. Yang kedua, bahwa kesatuan itu juga bergantung kepada karakter kita, tindak tanduk kita yang terdapat di dalam ayat yang kedua. Itu Pak, kita ini dituntut rendah hati, ya, jangan sombong. Sombong itu merusak persatuan, ya. Arogan itu merusak persatuan. Meniadakan orang itu merusak persatuan, tapi kita harus menghargai satu dengan yang lainnya, ya. Jangan tidak menganggap orang lain, kita harus anggap ada orang yang lainnya. Lalu kedua, kita perlu lembut. Karakter ini harus kita miliki, ya. Aristoteles mengatakan lemah lembut itu terletak di antara dua ekstrem, yaitu satu, marah yang berlebihan dan apa? Tidak pernah marah. Jadi apa? Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang marah pada saat yang tepat. Ya, kalau ada dosa, ada yang melanggar kepada firman Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah kita perlu memberikan nasihat, kita marah tanda kutip, ya, pada tempatnya dengan alasan yang tepat. Kelemah lembut yang demikian itu akan menjaga kesatuan kita di dalam gereja meskipun kita punya karunia yang berbeda-beda. Lalu apa? Kita harus juga punya karakter yang sabar. Ya, sabar terhadap siapa? Sabar terhadap orang yang menjengkelkan loh. Ya, kadang-kadang ada orang menjengkelkan buat diri kita. Lah, kita juga kadang-kadang menjengkelkan bagi orang yang lain.
maka orang lain perlu bersabar terhadap kita. Kita juga perlu sabar terhadap sosok kita yang lainnya. Ya, terhadap orang lain aja kita perlu bersabar. Apalagi terhadap saudara-saudara kita yang seiman. Yang keempat, kita harus menahan diri dalam kasih. Ya, mesti kontrol diri kita. Dasarnya apa? Dasarnya itu adalah kasih ya kepada saudara-saudara kita seiman gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, terhadap semua karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang berbeda-beda itu. Di dalam ayat 3 dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh. Ya, NIV mengatakan make every effort. Berupayalah, berkaryalah, ya. Lakukan sesuatu yang apa usaha ini dilakukan terus menerus. Bukan hari ini saja, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun selama kita hidup. Usaha ini harus dilakukan secara terus menerus. Di gereja Tuhan, di tempat ini maupun di tempat yang lain. Kita haruslah lakukan. Kita tidak perlu bersatu di bawah satu merek gereja, tetapi kita harus bersatu di dalam kasih Kristus yang sudah mempersatukan kita. Nah, rekan-rekan yang terkasih, nah kita udah dikasih nih, ya karunia yang berbeda-beda. Kita harus jaga kesatuan itu. Kalau enggak, waduh, bagaimana kita bisa membangun umat Tuhan, gereja Tuhan, dengan karunia kita kalau kita gontok-gontok kan satu dengan yang lain. Nah saya kasih contoh misalnya ya. Organ tubuh kita nih. Misalnya 3 organ tubuh kalau nggak mau kerjasama gitu ya. Nggak mau jaga kesatuan. Misalnya mulut 1. Kedua apa? Mah kita nih. Ya yang ada di perut. Ketiga maaf aja anus. Selanjutnya saya akan bilang yang di belakang ya. Jadi mulut, mah, dan yang di belakang. Nah. Misalnya nggak bisa bekerja sama nih. Makanan datang 1 piring di meja kita. Lalu apa? Mulut ini demo. Nggak mau buka mulut. Makanan bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Ya, dia tutup mulut, mingkem aja gitu. Makanan nggak bisa masuk. Nah kalau udah nggak bisa masuk, bisa diolah di mah nggak bisa. Ya, nggak bisa diolah. Kalau nggak bisa olah, yang di belakang bisa keluarin nggak? Nggak bisa. Nah, andai kata misalnya begini yang kedua. Mulut buka mau makan nih, dikunyah-kunyah masuk makan. Ya makan, 1 sendok, 2 sendok, masuk di mah. Nah emaknya juga demo. Enggak mau diolah nih. Ini sistem pencernaan saya potong cepet nih ya langsung ke mah gitu ya. Bisa di demo dia nggak mau gitu ya. Didiemin aja gitu. Turun sih turun. Ya. Turun di mana? Ya, nggak diolah. Bisa turun nggak? Ya mungkin bisa gitu. Tapi kan pencernaannya jadi nggak bagus. Nah itu namanya bisa jadi kanker loh. Dulu kami ini punya jemaat gitu, kanker mah gitu. Apa yang masuk di mulut nggak diolah di mah. Itu nasi tetap nasi di dalam mahnya itu. Kenapa? Tidak berfungsi dengan baik. Ya, apalagi demo gitu ya. Nah, terus misalkan katakan, mulut masuk makanan, dimakan tuh. Ya dimakan. Mah mau bekerja sama gitu, diolah gitu ya. Diolah ada asam lambung dan lain sebagainya diolah, terus turun dah tuh. Ke belakang. Ya, sisa pembakaran itu. Yang di belakang demo, ya nggak mau keluarin. Bisa gak? Bisa keracunan kita. Kenapa? Nggak bekerja sama. Coba misalnya mulut, buka mulut, dikunyah dan lain sebagainya, dimakan langsung turun ke mah, ya diolah, menyebar ke seluruh tubuh, ya menjadi apa? Kekuatan, sel-sel yang mati itu diperbaharui dan lain sebagainya, setelah itu sisa pembuangan dibuang. Nah, bukankah kita akan bertumbuh dengan baik? Nah, seharusnya seperti demikian. Kita berbeda-beda, fungsinya berbeda, tapi kita harus bersatu. Ya, untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menolong gereja Tuhan supaya bisa bertumbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita memakai karunia yang ada, yang berbeda-beda itu? Ya satu, kita harus gunakan sebagai pengurus yang baik. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia daripada Allah. Nah, pengurus ini adalah oikonomoi. Terdiri dari 2 kata yaitu oikos dan nomos. Oikos itu adalah rumah,
nomos itu adalah pengaturan atau pengelolaan. Jadi seorang pengurus atau ekonomus itu adalah sebutan bagi seseorang yang bekerja sebagai apa? Pengatur dan pengelola rumah tangga. Contoh misalnya dalam perjanjian lama, Yusuf ya yang dijual sebagai budak lalu bekerjalah sebagai budak, sebagai pengelola atau pengatur rumah tangga di rumah Potifar. Luar biasa. Seluruhnya dipercayakan. Kenapa? Dia adalah pengurus yang baik. Kecuali apa? Istrinya. Ya, maka kalau kita lihat ceritanya, dia tidak mau berbuat dosa karena mencemarkan nama Tuhan. Dia pengurus yang baik. Segala sesuatu yang ada di rumah Potifar itu dipercayakan kepada Yusuf. Lalu di perjanjian baru, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ya, di sana juga ada menggambarkan pelayan atau pengatur harta ataupun yang urus rumah tangga. Ada yang baik dan yang tidak baik. Ya, di sana ada perumpamaan tentang uang mina, ada perumpamaan tentang talenta, ada perumpamaan tentang apa? Hamba yang bijak dan yang bodoh. Lalu ada penggarap kebun anggur. Ya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kita diharapkan, kita sudah diberi karunia. Kita harus menjadi pengurus yang baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melipat gandakannya. Ambil contoh di dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Nah, di situ ada perumpamaan tentang uang mina yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, ya. Nah, di dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 27 ini adalah perumpamaan tentang uang mina. Di sana dikatakan ada seorang bangsawan. Nah, dia mau dinobatkan menjadi raja. Ya, ini dia pergi ya untuk menjadi raja. Nah, sebelum dia pergi dia panggil hambanya. Ya, ada berapa orang? Ada 10 orang. Ya, dipanggil. Lalu dikasih minanya 10 hamba itu. Nah, nanti diceritakan 3 hamba saja yang diceritakan. Tapi 10 yang dikasih. Akhirnya dia apa? Pergi. Ya, tapi dia ditolak oleh apa? Orang sebangsanya untuk menjadi raja. Akhirnya apa? Dia pulang. Nah, waktu hambanya dipanggil yang 10 itu, ya, di sini kita bisa melihat ada satu pola di dalam perumpamaan tentang uang mina ini. Yaitu polanya apa? Pelayan itu mendapatkan tugas, dia mendapatkan mina, lalu sang tuannya itu pergi, ya, ingin apa dinobatkan menjadi raja, lalu pelayannya apa? Pelayannya itu bekerja. Nah, karena dia ditolak maka tuannya kembali. Kembali untuk apa? Untuk mendapatkan pelayannya, untuk apa? Memberikan reward atau memberikan upah kepada hamba-hambanya. Nah, apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan dalam menerima mina itu? Ya, di sini dikatakan yang menerima 1 mina yang pertama itu jadi 10 mina. Ya, lalu apa? Dia mendapatkan upah yaitu 10 kotak. Lalu apa? Dapat pujian plus 1 mina. Nanti kita akan tahu 1 minanya itu dari mana. Yang kedua, yang terima mina yang berikutnya, ya, dia bekerja lalu mendapatkan 5 mina. Lalu apa? Upahnya 5 kotak. Ada 1 enggak kerja. 1 mina tetap jadi 1 mina. Lalu apa? Yang enggak dapatkan apa-apa, malah mendapatkan celaan. Lalu apa? Diambil minanya itu, yang 1 itu lalu diberikan kepada yang menjadi 10 mina. Ini yang terjadi. Dari perumpamaan ini kita bisa belajar, ya. Kita ini keliru jika kita berpikir Tuhan sudah banyak berikan kebaikan kepada kita, ya, berikan waktu kepada kita, berikan karunia rohani kepada kita, ya. Lalu kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan memperhatikan kita kalau kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Itu keliru. Yang benar adalah apa? Yang benar Tuhan mengharapkan kita untuk menggunakannya, bahkan melipat gandakannya. Saya yang tadi 1 jadi 10, 1 jadi 5, bukan 1 menjadi tetap 1. Lalu yang ketiga, keliru kalau kita berpikir setelah kita bekerja maka upahnya sama rata, ya, dan tidak berpengaruh bagi kesempatan pada masa depan kekal kita di kerajaan. Itu keliru. Yang benar adalah waktu kita bekerja lalu apa? Upahnya sama proporsinya, ya, dan akan berpengaruh besar bagi kesempatan dalam masa depan kekal kita di kerajaannya. Ya, yang tadi 1 kerja nih, ya, jadi 10 mina. Sama proporsinya, dapat 10 kota. Yang 1 lagi yang kedua, dia bekerja, dapat 5 mina. Lalu apa upahnya? 5 kota. Itu artinya sama proporsinya.
dan apa? Berpengaruh besar bagi kesempatan dalam masa depan kekal kita di kerajaannya. Matius 25 ayat 21 mengatakan kepada kita, saya akan bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah kalau di King James Version mengatakan ruler over many things. Artinya apa? Memerintah atas banyak hal. Tanggung jawab dalam perkara yang besar itu adalah ruler over many things. Yang artinya apa? Memerintah atas banyak hal. Yaitu apa? Dalam kerajaan Allah itu memerintah itu sama dengan melayani. Nanti kita di surga kita akan melayani Tuhan. Upah berupa kesempatan untuk apa? Mengerjakan sesuatu yang akan sangat kita rindukan. Yang kita kerjakan di surga. Itu Pak, kesempatan yang besar untuk melayani, memuliakan Tuhan kita. Jadi kita nanti di surga itu apa? Kerjanya Pak, melayani daripada Tuhan kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi berpengaruh loh. Makanya kita mesti melayani baik-baik karena berpengaruh bagi masa depan kita. Ingat baik-baik. Lalu yang berikutnya, yang kelima. Keliru kalau kita berpikir bahwa hal terburuk yang mungkin terjadi kalau kita mendiamkan karunia kita, kita tidak menggunakan karunia kita adalah kita tidak menerima upah. Itu salah, itu sangat keliru. Yang benar adalah hal yang terburuk kalau kita tidak menggunakan karunia kita adalah apa? Kita menderita kerugian. Nah tadi yang satu tetap satu, diambillah satu itu, lalu diberikan kepada yang 10. Nah kita harus melipat gandakan, ya. Lalu itu yang terakhir, kita harus menggunakan karunia kita dengan segenap hati kita dan kita memberikan yang terbaik. Nah kita ambil contoh di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah ini perumpamaan tentang talenta. Di sana diceritakan ya bahwa ada seorang yang akan pergi keluar negeri, maka dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Dipanggil lah. Satu dikasih 5 talenta. Lalu yang berikutnya dikasih 2 talenta. Dan yang terakhir dikasih 1 talenta. Nah polanya sama seperti yang tadi. Ya, persis sama polanya dengan yang di Mina itu. Ya, di sana dikatakan pelayan itu mendapat tugas. Lalu apa? Yang kedua tuannya pergi. Yang ketiga pelayan itu bekerja. Lalu yang keempat itu tuannya kembali. Lalu yang kelima, pelayan itu mendapatkan upah. Nah, dari perumpamaan talenta ini kita juga bisa belajar ya beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita akan keliru ya, punya pikiran bahwa Tuhan akan memberikan penghargaan berdasarkan apa yang telah kita lakukan dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh orang lain. Misalnya kita punya talenta 3 nih. Wah, saya gunakan 1 dengan luar biasa. Lalu orang memuja kita, lu luar biasa. Pelayanannya luar biasa, saya terberkati dan lain sebagainya. Itu belum tentu benar. Ya, yang benar adalah apa? Berdasarkan apa yang telah kita lakukan dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam apa? Di dalam diri kita loh. Kita dikasih 3 karunia, kita cuma gunakan 1. Tuhan paling tahu diri kita. Kalau yang tadi mungkin kita dikasih 3, kita gunakan 1 dengan luar biasa, yang 2 itu kita tidak gunakan dengan baik. Orang lain tidak bisa lihat diri kita dengan sempurna, tapi Tuhan melihat kita dengan sempurna. Tuhan sudah kasih 3, maka kita harus gunakan yang 3-3-nya itu. Nggak bisa yang 2 disembunyikan. Atau kita gunakan 2, yang 1 disembunyikan. Nggak bisa. 3-3-nya harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, kita keliru. Ya, bahwa kita punya pikiran bahwa pelayan Tuhan yang setia berarti tidak sekadar tidak banyak berbuat dosa dan tidak berhenti melayani. Pokoknya tiap hari saya melayani terus ya. Keliru ya. Yang benar adalah kita harus melayani Tuhan walaupun tidak berhenti ya. Kita harus lakukan apa? Dengan segenap hati untuk memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada diri kita. Mungkin 1 karunia, mungkin 2, mungkin 3. Tapi kita gunakan dengan sebaik-baiknya layani Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Untuk membangun jemaat gereja Tuhan dengan segenap hati. Dan kita memberikan yang terbaik. Itu yang diharapkan daripada Tuhan, daripada kita. Yang sudah diberikan karunia untuk melayani Tuhan.
Bukankah satu hak prerogatif yang luar biasa Tuhan libatkan kita dalam pelayanan dalam pekerjaan Tuhan? Maka kita harus dengan segenap hati dan memberikan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tuhan tuntut kita memberikan dengan segenap hati kita dan yang terbaik. Saya akan tutup khotbah saya dengan satu kejadian yang nyata gitu ya di India. Ya, suatu hari ada seorang misionaris Amerika tinggal di India. Ya, dia melayani di sana, memberitakan Injil di tanah. Nah, dia melihat seorang ibu, ya, seorang ibu India yang beragama Hindu, dia berjalan menuju Sungai Gangga sambil membawa kedua anaknya. Nah, anak yang pertama itu satu dia matanya buta, lalu lumpuh gitu. Lalu anak yang kedua itu sempurna secara jasmani, ya. Misionaris ini tahu loh bahwa ibu itu menuju Sungai Gangga untuk apa? Ingin mempersembahkan anaknya ya kepada dewanya di Sungai Gangga. Maka dia berusaha apa? Dia berusaha membujuk ibunya. Ibu itu ya membujuk ibu itu supaya jangan mempersembahkan anaknya kepada dewanya di Sungai Gangga karena ini tidak sesuai dengan ajaran dia ya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi tidak berhasil. Ibu itu tetap pergi ke Sungai Gangga. Ngapain? Mau mempersembahkan anaknya. Singkat ceritanya ibu itu sudah mempersembahkan anaknya lalu dia kembali. Waktu kembali dia bertemu kembali dengan misionaris itu. Waktu misionaris itu melihat ibu itu lalu dia bertanya ya kepada ibu itu. Ya, dia bertanya, "Ibu, kalau engkau harus mempersembahkan anakmu, seharusnya engkau mempersembahkan anakmu yang ini, yang buta, yang lumpuh, bukan yang sempurna secara jasmani." Mau tahu apa yang dijawab oleh ibu itu? Nah, ibu ini menjawab begini. "Oh Tuhan, aku tidak tahu Allah macam apa yang engkau punyai di Amerika. Tetapi aku tahu bahwa di India ini Allah kami menuntut kami untuk memberikan yang terbaik kepada dia. Makanya dia mempersembahkan anaknya yang sempurna." Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan loh. Luar biasa. Loh kita dilibatkan untuk melayani Tuhan. Supaya Tuhan ditinggikan, dipermuliakan oleh orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Sehingga mereka rindu untuk datang mengenal kepada Tuhan. Lalu Tuhan perlengkapi kita loh. Diberikan karunia-karunia. Setiap orang percaya pasti punya karunia. Lalu Tuhan tuntut kita. Untuk supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebagai pengurus yang baik. Lalu kita lipat gandakan. Lalu kita lakukan dengan segenap hati kita dan kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Kenapa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Yaitu dia memberikan putranya, anaknya, satu-satunya untuk menghapus kita manusia yang berdosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau, hamba-Mu sudah menyampaikan kabar firman Tuhan ini. Kami dituntut untuk terus bersatu. Namun demikian kami punya karunia yang berbeda-beda. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami dengan hikmat kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Mampukan kami menggunakan segala kebaikan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terutama karunia yang sudah Engkau limpahkan, karunia rohani, agar kami bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kami melipat gandakannya dan bahkan kami mau lakukan dengan segenap hati kami dan kami memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Berikan kami hikmat kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk kami bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan bagi nama Tuhan dan membangun gereja Tuhan. Dan akhirnya banyak orang boleh juga tertarik untuk datang mengenal
kepada Engkau. Karena kami melayani bukan saja di gereja, tapi juga di luar gereja. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu. Biarlah sekali lagi, mampukan kami untuk menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan boleh teman-teman transfer ke rekening atau QR code yang tertera, atau teman-teman yang belum mempunyai rekening boleh juga dititipkan ke orang tua. Mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat kemurahan Tuhan yang boleh kami terima. Tuhan, saat ini kami ingin mengembalikan apa yang udah Tuhan kasih ke kami. Bila kami boleh memberi dengan hati yang sukacita dan juga penuh dengan kerelaan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini juga mau ingetin kalau setiap bulan di minggu pertama dan minggu ketiga kita akan ada DP, Dig and Pray, di setiap hari Sabtu jam 4 sore. Nah, di setiap minggu keempat kita juga akan ada persekutuan lewat Zoom setelah ibadah. Jadi teman-teman jangan lupa ikutan supaya kita bisa bersekutu bareng-bareng. Teman-teman, saat ini kita juga mau mendoakan untuk satu pokok doa syafaat. Kita mau berdoa untuk PPKM yang akan dilanjutkan. Kita berdoa kiranya para masyarakat boleh taat akan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, supaya mereka juga boleh melakukan protokol kesehatan yang ada. Juga setiap pemerintah, biarlah mereka juga diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan, biarlah mereka juga boleh menerapkan kebijakan-kebijakan yang boleh menekan angka penyebaran COVID di Indonesia. Mari saat ini kita berdoa. Teman-teman, saat ini kita juga mau mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Doa dan berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah memimpin persekutuan kami pada pagi hingga siang hari ini.
segala pujian, ibadah kami ini bisa kami naikkan, biarlah untuk menyenangkan hati daripada Tuhan saja. Dan kami juga bersyukur ada satu kesempatan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Bentuklah kami Bapa, seluruh pendengaran kami akan firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari makin menyerupai seperti Engkau. Dan kami bersyukur untuk kesempatan kami juga bisa memberikan persembahan. Kami tahu itu berasal daripada Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberkati orang tua kami, sehingga kami bisa mengembalikan sebagian untuk pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, di tempat ini maupun di tempat yang lainnya. Dan juga kami rindu Tuhan, pada waktu kami melakukan kepada firman Tuhan, kami rindu juga Tuhan memakai kami dan bahkan juga memberkati kami. Nah, saudara yang terkasih, sebelum kita pulang, tenangkan hati kita, terimalah berkat Tuhan dengan penuh iman. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia Allah Anak Tuhan kita, Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, gerakan nasihat, penghiburan, kekuatan Allah, Roh Kudus senantiasa memimpin kita, agar kita menjadi pelaku-pelaku firman, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Teman-teman silakan ambil waktu teduh, ibadah selesai.